Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Hal itu terjadi pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada masa itu setan-setan suka naik ke langit untuk mencuri dengan kabar dari para malaikat tentang hal-hal gaib yang terjadi di bumi. Kemudian mereka mengabarkannya kepada tukang sihir. Setan-setan itu menambahkan berbagai kebohongan dalam beritanya. Setiap satu kalimat mereka tambahkan 70 kebohongan. Selanjutnya kebohongan itu ditulis oleh manusia menjadi sebuah kitab. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan kitab-kitab tersebut dan menguburkannya di bawah kursinya. Tidak ada satu setan pun yang dapat mendekati tempat itu. Jika ada setan yang mendekat, maka ia akan terbakar. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya meninggal dunia, maka setan pun mengubah dirinya menjadi sosok manusia. Dia mulai mendatangi seseorang dari Bani Israel untuk menunjukkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan makan mereka. Kemudian setan menyuruh mereka untuk menggali tempat duduk Nabi Sulaiman alaihi salam. Di sana mereka menemukan kitab-kitab tersebut. Setan berkata, dengan kitab-kitab itu Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menaklukkan manusia, jin dan setan
dengan sihir. Sejak saat itulah mereka menganggap Nabi Sulaiman alaihissalam adalah tukang sihir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Surat Al-Baqarah 102 diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan At-Tabari bahwa ayat itu diturunkan sebagai jawaban atas anggapan para pendeta Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dikatakan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu di antara para nabi dan tidak ada yang mampu menaiki angin kecuali tukang sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 102. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, padahal dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat adab yang pedih. Orang-orang Yahudi suka mengatakan sesuatu di luar yang dimaksudkannya. Jika kaum muslimin berkata ra'ina, dengarkan kami, orang Yahudi berkata ru'unah, artinya kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.